Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Guru-guru luntuan yang muliakan, yang luntuan hormati Tuku Imam Syekh, Tuku Imam Gampung, pengurus BKM Masjid Babul Huda, dan ayah bunda yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ini merupakan salah satu nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Jangan kita menunggu bahagia baru kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada agama satu pun di atas muka bumi ini yang mengajarkan tatanan kehidupan manusia sedetil dan selengkap dengan agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah. Bayangkan pada saat kita mau tidur, kita diajarkan bagaimana tidur, dan kita diajarkan doa tidur. Pada saat kita terbangun, kita diajarkan bagaimana pada saat kita terbangun dari tempat tidur, dan kita diajarkan doa apa yang kita bacakan pada saat kita terbangun dari tidur. Tidak ada satupun agama di atas dunia ini yang seindah dan sedetil apabila kita melaksanakan ajaran agamanya. Lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Kita tidak akan pernah tersesat apabila kita berjalan di tengah kegelapan malam. Kita akan terasa terang benderang. Begitulah petunjuk yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Di tahun ketiga Hijriah terjadi sebuah peristiwa besar pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 70 orang sahabat mulianya yang syahid. Bayangkan 70 orang penghafal Quran, seorang faqih, orang yang paling dekat dengan Rasul, mereka semuanya syahid sebanyak 70 orang. Dan pada saat itu turun malaikat Jibril membacakan sebuah ayat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat kondisi keimanan mereka, dan ini disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir
وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaih. Dan di antara orang-orang yang beriman itu apabila mereka mendengarkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka senantiasa melaksanakannya. Faminhum man qadha nahbah. Mereka tidak pernah menego-nego, tidak pernah menanyakan, tidak pernah mempertanyakan kenapa ini diperintah, kenapa ini dilarang. Mereka tidak pernah menanyakan hal seperti itu. Wa minhum man yantadhir. Dan di antara orang yang beriman itu ada yang menunggu analisa, ada yang menunggu hasil kajian, sehingga mereka baru mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Wa ma baddalu tabdila. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada seluruh umat manusia. Ayat ini dibacakan pada saat 70 orang sahabat Rasul itu dijajarkan. Mereka adalah orang-orang yang syahid di dalam perang Uhud. Kenapa? Karena peperangan tersebut adalah peperangan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir Quraisy, adalah sebagai ajang peperangan pembalasan dendam terhadap perang Badar. Orang-orang kafir mereka mengalami kekalahan di Badar. Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah itu kehilangan beberapa tokohnya. Di antaranya itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu merupakan dua di antara sekian banyak tokoh yang mati dalam peperangan tersebut, dan mereka ingin membalas dendam di perang Uhud. Dan banyak orang-orang yang mengatakan umat Islam kalah dalam perang Uhud. Padahal tidak. Kalau seandainya kita kalah, maka Nabi Muhammad pada saat itu meninggal dunia. Dan terbukti mereka nggak bisa mengalahkan umat Islam. Hanya saja umat Islam berdarah-darah dalam peperangan tersebut. Ini yang harus diluruskan sejarah. Jangan sampai kita mengatakan perang Uhud Islam kalah, menang orang kafir. Kenapa? Kalau kita melihat siapa yang memarketingkan, yang menjual berita bahwasanya umat Islam kalah dalam perang Uhud, itu adalah Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Sehingga ini pelajaran penting kepada kita semuanya. Hampir semua peperangan itu umat Islam itu menang, dan yang memenangkan peperangan tersebut adalah Allah. Ada campur tangan Allah dalam segala peperangan. Bukan dikarenakan kehebatan umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma Hunain. Allah telah memenangkan di dalam semua pertempuran dan di hari Hunain. Perang Hunain itu jelas-jelas ikut campur tangan Allah untuk memenangkan. Hal yang sama di dalam perang Uhud juga seperti itu. Banyak kejadian pada saat awalnya umat Islam itu berjumlah 1000 orang. Di tengah perjalanan mereka menuju dari Madinah ke Uhud, 300 orang itu berbalik pulang ke Madinah. Padahal peperangan Uhud tersebut adalah peperangan yang sudah mendapatkan mubasyirat. Rasulullah SAW malamnya bermimpi itu menyembelih seekor lembu dan pisaunya tumpul. Lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya, menanyakan apa yang harus kita lakukan untuk peperangan Uhud ini. Para sahabat mengatakan, lebih baik kita menunggu di luar Madinah wahai Rasul. Padahal dari mimpi tersebut sudah jelas menunjukkan bahwasanya menunggu di Madinah itu merupakan strategi perang. Namun dikarenakan mereka mengusulkan menunggu di luar Madinah, maka Rasul mengiyakan usulan dari sahabat mulia. Setelah Rasul menggunakan pakaian perang, datanglah Hamzah untuk menyampaikan ide dari beberapa anak muda agar Rasul merubah pikirannya, tidak keluar dari Madinah, menunggu di Madinah. Namun tidak, Rasul mengatakan tidak akan pernah bagi seorang nabi, bagi seorang rasul, apabila dia sudah memakai baju perangnya, dia akan menanggalkan baju perangnya. Maka Rasul memimpin perjalanan 1000 orang yang kemudian mereka berbalik 300 orang
sehingga jumlah pasukan umat Islam pada saat itu hanya 700 orang melawan 3.000 orang. Coba bayangkan, umat Islam pada saat itu sangatlah minim artilerinya, kudanya sangat terbatas, ontanya sangat terbatas. Sedangkan orang-orang kafir, mereka mempunyai pasukan yang lengkap sebanyak 3.000 orang. Kalau Bapak Ibu jemaah membayangkan situasi peperangannya, maka sebelah kanan saya ini adalah Jabal Uhud yang panjangnya itu 7 km. Sebelah kanan 7 km ke sana itu Jabal Uhud, menutupi kota Madinah semua. Di sebelah kiri ini adalah Jabal Multaqal Ainain, di mana dulunya di bawah gunung tersebut ada pertemuan dua buah sungai. Inilah yang menghadang orang-orang kafir agar mereka tidak bisa masuk ke Madinah. Di belakang saya ini adalah kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW menempatkan pasukan umat Islam di antara Jabal Uhud dengan Jabal Multaqal Ainain. Di hadapan sana itu adalah pasukan musuh sebanyak 3.000 orang. Pada saat itu Rasulullah SAW melelang pedangnya. Siapa di antara kalian yang memegang pedangku ini? Di antara sahabat semua tunjuk tangan, tapi punya satu syarat, siapapun yang memegang pedang ini, maka dia sekali tebas orang kafir harus mati. Maka pada saat itu jatuhlah pedang tersebut kepada Abu Dujana. Abu Dujana mengambil pedang Rasul, lalu dia mengikat kepalanya dengan ikatan kepala merah, lalu dia berjalan dengan sombongnya. Sehingga pada saat itu Rasul mengatakan, itulah kesombongan yang layak ditunjukkan. Kenapa? Karena Abu Dujana ingin memukul mental orang-orang kafir yang di depan sana. Dia berjalan dengan sombong setelah dia mengikat kepala dengan ikatan kain merah, dan dia berjalan dengan pedang Rasul, ingin menantang siapa yang berani melawan saya. Maka Rasul menempatkan beberapa orang-orang mulia di depan, di garis terdepan, dan diantaranya semuanya itu adalah saudaranya. Siapa saudaranya? Hamzah pamannya, Ali sepupunya. Semua yang ditempatkan di depan itu adalah saudara-saudaranya. Berbeda sama kita hari ini. Pada saat pembagian jabatan, pada saat pembagian sesuatu, yang kedepankan itu adalah saudara. Tapi Rasul pada saat berperang yang didepankan, yang diletakkan di depan itu adalah saudara-saudaranya. Sehingga Umar, Hamzah, Ali, Abu Dujana dan beberapa sahabat mulia lain itu ditempatkan di depan dan mereka memerangi orang-orang kafir. Hamzah pada saat itu memakai tanda, yaitu bulu onta. Itu menunjukkan adalah kesatria. Jadi yang pion jangan pernah melawan saya. Itu bahasanya dari lambang tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Dalam seketika pada saat peperangan itu dimulai, maka 10 bendera orang kafir Quraisy itu semuanya jatuh. Semuanya mereka mati. Dan pada saat itu ada satu pasukan elit orang-orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam. Dia membawahi 200 pasukan berkuda yang ingin menyerang dari sisi kiri. Tapi Rasul sudah menempatkan pemanah unggul di atas Jabal Multaqal Ainain. Sebanyak 50 orang pemanah handal. Pada saat itulah gunung tersebut berubah namanya dari Jabal Multaqal Ainain menjadi Jabal Ar-Rummah, Jabal Gunung Pemanah. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid begitu ingin naik dari atas gunung tersebut, maka dipanah oleh para sahabat-sahabat mulia, sehingga Khalid bin Walid mundur kembali, turun. Ternyata itulah strategi perang Khalid bin Walid. Dia sudah mengetahui di mana tempat bersembunyi. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah dibawa oleh ayahnya, Walid Al-Mughirah, seorang tokoh kaya raya di kalangan kafir Quraisy. Dia sudah tahu tempat bersembunyi, dia turun ke bawah dan dia bersembunyi di bawah gunung. Orang semua menyangka Khalid sudah lari, tapi tidak, dia bersembunyi.
Begitu dilihat umat Islam sudah menguasai medan peperangan, di depan sudah diporak-porandakan orang kafir sebanyak 3.000 orang itu sudah kocar-kacir, maka orang-orang sahabat mulia yang atas bukit tadi, di atas gunung tadi turun ke bawah. Mereka turun ke bawah mengira bahwasanya peperangan sudah usai, bukan dikarenakan mereka ingin mengambil ghanimah. Mereka mengira peperangan sudah selesai. Padahal Rasul mengatakan kepada mereka, tugas kalian itu berada di atas gunung. Apapun kejadian, jangan pernah turun ke bawah. Kendati kalian melihat ada burung pemangkan bangkai yang sudah memakan bangkai di bawah, maka kalian jangan turun. Tapi lihat, pada saat sahabat mulia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka terjadilah kekacauan yang sangat luar biasa. Pada saat itu naiklah Khalid bin Walid kembali ke atas gunung Jabal Rumah, maka dia memporak-porandakan pertahanan di atas yang hanya tinggal 5 orang. Semua yang di atas syahid. Dan pada saat itu Khalid bin Walid datang dari belakang, menghajar semua pasukan umat Islam yang sejumlah 700 orang. 700 orang itu porak-poranda, kocar-kacir. Rasul pada saat itu dikawal oleh 9 orang. 2 orang dari Muhajirin dan 7 orang dari Ansar. Dia yang mengawal Rasul pada saat terjadi kocar-kacir. Maka apa yang terjadi? Utbah bin Abi Waqqas dia melempari Rasulullah SAW. Dilempari Rasul pada saat itu sehingga gigi Rasul itu patah karena dilempar oleh Utbah. Utbah di sebelah sana, sebelah orang kafir, dan sebelah Rasul yang mengawal Rasul ini adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba bayangkan, satu rahim berbeda keberpihakan. Yang satu kafir, yang satu mengawal Rasul. Utbah melempar Rasul, sedangkan Sa'ad yang melindungi Rasul. Maka pada saat itu gigi Rasul itu patah dilempari oleh Utbah bin Abi Waqqas. Padahal Rasul pakai topeng besi. Rasul memakaikan 2 baju besi. Ini yang dinamakan dengan benar-benar tawakal. Pada saat Rasulullah menggunakan 2 lapis baju besi, ini yang dinamakan dengan benar-benar tawakal. Tawakal itu bukan berarti pada saat seseorang duduk bertapa di gua Jepang selama 40 hari, setelah itu keluar bisa terbang. Bukan itu. Tawakal yang sebenarnya itu adalah pada saat betul-betul upaya yang dilakukan, melindungi dirinya, menggunakan 2 lapis baju besi, memakai topeng besi, helm besi. Tapi apa yang terjadi? Gigi Rasul patah, dan di pelipis Rasul itu tertumbus 2 duri besi. Coba bayangkan, wajah mulia tersebut terluka hari itu. 2 pelipis besi itu menempel di wajah Rasulullah SAW. Pada saat itu terjadi kocar-kacir. Umat Islam itu sudah ada yang berlari pulang ke Madinah. Ada yang duduk di situ putus asa. Sehingga pada saat itu salah seorang sahabat mulia Rasul yang bernama Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ini tidak sempat ikut dalam perang Badar dan dia ingin menebus kesalahannya tersebut. Maka dia katakan, dia berteriak, "Wahai orang-orang mukmin, ma balukum? Kenapa dengan kalian ini semuanya?" Mereka mengatakan, "Laqad qatala Muhammad, laqad qatala Rasulullah." Rasul itu telah dibunuh, wahai Anas. Maka Anas pada saat itu mengatakan, "Fama tadhunnu hayatukum ba'da hadha?" Terus bagaimana kehidupan kalian setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Kalian itu mau ngapain setelah meninggalnya Rasul? Qumu, bangkit. Faqatilu kama qatala nabiyukum. Bangkit kalian semuanya. Sebagaimana mereka telah membunuh Rasul kalian, maka bunuh mereka semuanya. Anas bin Nadar membakar semangat para sahabat. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak duduk lagi. Ayo berperang. Dan heroiknya Anas bin Nadar itu baru bisa dijatuhkan oleh orang kafir setelah 80 luka di tubuhnya. 80 luka. Dia baru terjatuh dan syahid. Begitulah hebatnya
perjuangan para sahabat Rasul. Hari ini berapa luka yang sudah kita alami dalam memperjuangkan agama Allah ini? Berapa luka yang sudah kita alami? Atau mungkin sama sekali kita tidak pernah mengalami luka dalam memperjuangkan agama Allah ini. Tidak pernah sama sekali kita memberikan sumbangsih apapun untuk memastikan ada orang yang akan menyembah Allah di masjid ini sampai dengan hari akhirat. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa mempunyai sebuah jasa, dan dengan jasa tersebut ada orang yang akan sembah Allah di masjid ini sampai dengan hari akhirat. Mereka sudah memastikan diri mereka terluka 80 luka sehingga mereka memastikan bahwasanya Islam itu sampai kepada kita sampai dengan hari ini dengan nikmatnya. Kita tidak pernah diminta untuk berperang Uhud lagi, namun kita diminta untuk memperjuangkan agama Allah ini agar apa? Agar ada orang yang memuji Allah sampai dengan hari akhir. Ini yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat itu ada beberapa sahabat Rasul yang memang melindungi Rasul, dan pada saat Rasul dibawa lari ke bukit, ke gunung Uhud tersebut, Rasul tidak bisa menaiki gunung Uhud karena dia mempunyai tebing dan terjal, sehingga pada saat itu salah seorang sahabat Rasul yang bernama Talhah bin Ubaidillah, beliau memberikan pundaknya untuk diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingin diselamatkan. Rasul tadi sudah dikejar oleh orang-orang kafir. Pada saat dilihat seperti itu, beberapa sahabat mulia pada saat itu, di antaranya Abu Dujanah, memberikan punggung yang melindungi Rasulullah, dan punggung Abu Dujanah itu semuanya penuh dengan anak panah. Coba bayangkan bagaimana perjuangan mereka. Mereka menahan, Abu Dujanah menahan dirinya agar tidak terkena Rasulullah, dan Abu Dujanah mengatakan, jauh lebih mulia Rasulullah daripada punggungku, biar ku tahan semua anak panah tersebut dengan punggungku agar Rasul terselamat. Rasul dibawa lari ke tebing gunung. Pada saat itu dinaikkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Apa yang dilakukan oleh Talhah? Talhah jongkok. Pada saat Talhah jongkok, Talhah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, naiklah ke atas pundakku biar ku dorong engkau agar bisa naik ke dalam tebing, dalam tebing yang berada di dalam gunung Uhud. Dan itu tempat mulia. Kalau seandainya Bapak Ibu pergi haji, itu bisa melihat langsung di mana tebing tersebut. Kalau pergi umrah sama kami juga bisa menunjukkannya. Di mana Rasul bersembunyi, di mana setelah itu Rasul diobati dan salat, di mana Rasul mencuci lukanya. Itu semua tempat-tempat yang bersejarah di Uhud. Di situ merupakan tempat yang paling spektakuler. Kenapa? Karena perjuangan Islam ini dapat kita rasakan seindah ini hari ini dikarenakan perjuangan mereka.